Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang. Terima kasih sudah bergabung di webinar Agung Sedayu Group pada hari ini. Tentunya dengan tema Menara Kembar Syariah, a Landmark and Syariah Financial Hub of Asia. Sebelumnya memperkenalkan diri. Saya Evelina Setiawan, Corporate Marketing Director Agung Sedayu Group, yang pada hari ini akan bertindak selaku host dari webinar di hari ini. Dan juga pada siang hari ini sudah ada beberapa narasumber yang berada dalam acara webinar ini. Perkenalkan saya memperkenalkan Bapak Firdaus Jailani. Beliau adalah Komisaris Utama PT Fincenter dan sebelumnya adalah Komisioner OJK. Selamat siang Pak Firdaus. Selamat siang Bu Evelina, apa kabar? Baik, salam sehat Pak. Sehat. Sehat, syukur. Kemudian kita akan memperkenalkan narasumber yang kedua, yaitu Bapak Rida Sobana. Ini dari DP Arsitek. Pak Rida, Director DP Arsitek yang terlibat dalam perencanaan Menara Kembar ini. Selamat siang Pak Rida. Selamat siang Bu Evelyn, apa kabar? Baik ya, salam sehat Pak. Terima kasih ada waktunya untuk ikut serta dalam webinar ini sebagai narasumber. Sama-sama. Ya, terima kasih. Dan narasumber yang ketiga adalah adalah Bapak Iman dari BPKH, yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji. Beliau adalah Kepala Divisi Investasi Dalam Negeri BPKH. Selamat siang Pak Iman, selamat datang. Belum mute ya? Mute. Ya, kita teruskan saja ya. Okay. Mungkin ya karena waktunya memang ini materi yang mau diceritakan, mau dibahas lumayan panjang, tapi waktunya agak sedikit, cuma 1 jam. Kita mulai saja dengan pertanyaan pertama yang ditujukan kepada Pak Firdaus. Jadi Pak Firdaus mungkin bisa menjelaskan bagaimana latar belakang pembangunan Menara Syariah di PIK 2 ini. Kok bisa ada ide untuk membangun ini? Nah itu, monggo Pak, mohon dijelaskan. Terima kasih Bu Evelyn. Para peserta webinar yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita di siang hari ini semua. Ibu Evelyn, sebagaimana kita ketahui, tentunya Indonesia sebagai negara yang berblok Muslim terbesar di dunia, itu memang memiliki, semua orang mengakui, memiliki potensi ekonomi syariah yang sangat besar. Ya, saya punya gambaran kalau dari kita bergerak di berbagai sektor, ya. Jadi kalau bicara ekonomi syariah itu bukan hanya masalah keuangan gitu ya, tapi juga masalah-masalah industri. Jadi kalau kita lihat misalnya kalau bicara ekonomi syariah itu bukan selain keuangan syariah juga kita punya halal food, kita punya Islamic finance, kita punya pharmaceutical dan kosmetik syariah, kita juga punya modest fashion syariah, kita punya Muslim friendly travel, kita punya media recreation syariah. Jadi banyak masalah ekonomi syariah. Nah, kalau kita bicara keuangan syariah misalnya, data-data yang saya miliki, misalnya ini sangat potensi ekonomi syariah di Indonesia. Jadi perbankan syariah, asuransi syariah kita punya pembiayaan syariah, kita punya lembaga non-bank syariah lainnya, kita punya sukuk korporasi, kita punya reksadana syariah, sukuk negara, dan sebagainya. Angkanya sangat fantastis. Nah, sayangnya pertumbuhan itu belum ditopang, katakanlah kita memiliki yang kita bilang suatu sentral keuangan syariah secara khusus gitu. Ini penting ya. Jadi kalau kita lihat di negara-negara lain itu sudah memperkukuh sektor syariah di tengah-tengah perekonomian global. Jadi Malaysia, Thailand, kemudian UAE dan sebagainya itu sudah katakanlah memiliki yang kita namanya financial syariah hub gitu sektor. Nah, tentunya kita harapkan ini yang kita mau bangun ini, Menara Kembar Syariah ini, kita harapkan itu menjadi pusat keuangan syariah di Indonesia ya.
Jadi sangat pantas sekali kalau kita memiliki pusat keuangan syariah ini sebagai negara yang tadi negara Muslim terbesar di dunia, punya potensi syariah yang luar biasa, dan memang ini sangat dicita-citakan, diinginkan oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Beliau sangat menginginkan Indonesia itu memiliki katakanlah sentral keuangan syariah atau financial syariah hub gitu. Jadi saya ingat ini sebetulnya sudah dicetuskan Pak Jokowi barangkali sejak berapa tahun yang lalu, 5 tahun lalu beliau sudah ingin gitu. Tapi ya maklum lah, yang di Jakarta itu kan susah cari tanah gitu, cari tempat gitu susah sekali ya. Kita ingin di mana ini kita ingin, karena itu harusnya kita memiliki gedung yang besar, tanah yang cukup itu untuk membangun. Jadi pembangunan menara syariah ini, kembar syariah ini tentunya menjadi keinginan pemerintah dan juga umat Muslim di Indonesia ini bisa memiliki. Jadi tentunya nantinya bukan hanya diisi oleh masalah keuangan, tetapi juga kegiatan ekonomi syariah lainnya bisa mengisi di sini. Kan ini kan cukup luas ya. Sekarang ini menara syariah aja kita bangun itu kurang lebih luasnya seluas lahan 4 hektar ya, dari hampir 23,5 hektar yang disediakan untuk Islamic Financial Center. Jadi ini memang betul-betul pembangunan menara syariah kembar ini atau nantinya menjadi kalau kita bangun semuanya itu menjadi katakanlah Islamic Financial Center, tentunya akan kita dedikasikan ya sebagai syariah financial center dan bisnis syariah terbesar di Asia Tenggara. Saya rasa itu Bu Evelyn dari saya pertama. Makasih. Terima kasih Pak Firdaus. Jadi memang menarik sekali ya mengingat potensi negara Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim yang terbesar di dunia. Nah juga apalagi kita nih punya berbagai data yang luar biasa yang kita kutip dari Dinar Standar 2020 dan tentunya juga beberapa waktu ditayangkan oleh Berita 1. Jadi Indonesia tahun ini berhasil menduduki peringkat 4 ekonomi Islam global. Jadi dari seluruh dunia Indonesia menduduki peringkat keempat pada tahun 2020 ini. Sebelumnya di 2019 peringkat kelima dan sebelumnya di 2018 peringkat ke-10. Jadi ini memang ada kenaikan ya. Nah, terus kemudian meningkat, juga terus meningkat ya. Dan adanya juga informasi bahwa peringkat indikator ekonomi Islam ini berdasarkan kinerja 7 sektor, yaitu ada 7 ini yang terlihat di screen kita. Dan ini saya bacakan posisi Indonesia di peringkat keberapa. Jadi yang pertama yang pertama industri makanan dan minuman halal itu Indonesia menduduki peringkat keempat. Kemudian sektor kedua adalah ekonomi Islam, itu Indonesia menduduki peringkat ke-6. Yang ketiga pariwisata ramah Muslim, itu Indonesia menduduki peringkat ke-6 dari seluruh dunia. Yang keempat yaitu fashion Muslim, nah ini Indonesia ada di posisi ketiga. Kemudian sektor yang kelima, industri farmasi halal, itu Indonesia menduduki peringkat ke-6. Dan yang sektor ke-6, kosmetik halal, Indonesia ada di posisi kelima. Yang ke-7, media dan rekreasi bertemakan Islam, itu Indonesia ada di posisi ke-4. Ini terlihat sekali kalau posisi Indonesia semuanya ada di 10 besar ya. Jadi memang potensinya luar biasa dan itu satu hal yang sangat membanggakan. Kemudian juga untuk di 2020 pemerintah Indonesia memfokuskan kepada 4 hal yang harus yang akan dikembangkan di negara kita, yaitu yang pertama industri produk halal, yang kedua keuangan syariah, yang ketiga optimalisasi dana sosial syariah, dan yang keempat peningkatan kapasitas pelaku bisnis syariah, tentunya termasuk UMKM di dalamnya. Nah, kalau kita melihat dari sumber dari berita-berita yang kita dapatkan data-data ini, jadi tentunya menara syariah siap sekali ya Pak Firdaus untuk mendukung program pemerintah. Ya, jadi memang potensi ini sangat luar biasa ya, dan ya cocok sekali dengan negara kita yang memang mayoritas penduduk Muslimnya nomor 1 di dunia. Tentunya masih banyak hal yang bisa dikembangkan. Nah, saya akan masuk ke pertanyaan berikutnya, masih ke Pak Firdaus. Jadi dalam pengembangan menara syariah ini ada 3 perusahaan besar nih ya Pak ya yang terlibat di pembangunan ini. Boleh tolong diceritakan Pak? Ya,
menara ini memang dibangun bersama-sama karena memang membutuhkan biaya yang cukup besar karena kita menginginkan menjadi ikon baru di kota Jakarta ini gitu ya. Meskipun kita bangun di PIK 2 ini tapi akan menjadi ikon bagi Jakarta ini. Jadi ini kerjasama tentunya dengan Agung Sedayu Group ya, bersama juga dengan Salim Group melalui PT Bangun Kosambi Sukses gitu, dan juga Niko Sekuritas Indonesia sebagai konsultan keuangannya. Kemudian kita juga mengajak ini pihak Malaysia, yaitu metrik konsep holding Berhad. Jadi dengan kenapa kita ngajak Malaysia? Karena pertama Malaysia juga ya cukup potensi, dia punya pengalaman juga menangani industri syariah di sana, ya, juga memiliki komitmen untuk mengembangkan industri syariah termasuk keuangannya. Kalau Agung Sedayu tentunya kita tidak ragukan lagi kan gitu kan, dengan di PIK 2-nya yang memang daerah baru yang sangat bagus, dekat sekali dengan bandara ya, Bandara Soekarno-Hatta, kemudian tentunya dengan topangan dari Salim Group melalui Bangun Kosambi dan Niko, ini kita harapkan menara kembar syariah yang kita ciptakan ini akan menjadi terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu Bu Evelyn, saya jelaskan. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang menarik sekali ya di lokasinya PIK 2 yang merupakan bisa dikatakan merupakan lokasi di pintu gerbang untuk masuk ke Indonesia, karena kan memang dekat sekali dengan bandara, lokasinya sangat strategis. Dan yang lebih menariknya lagi adalah investasi dari luar negeri yang bisa ditarik masuk. Tentunya kalau tadi dari Pak Firdaus menjelaskan ada 3 perusahaan yang bergabung di sini, tentunya ada dari ada seperti Niko Sekuritas itu juga menggandeng Jepang. Kemudian untuk pembangunan menara syariah ini juga kita mengundang Malaysia, jadi sudah bergabung bersama kita. Sedangkan kita tahu juga Malaysia saat ini menduduki peringkat 1, Indonesia peringkat 4, Malaysia peringkat 1. Jadinya tentunya orang-orang yang memang tepat lah untuk berkolaborasi mengembangkan syariah di Indonesia. Ya, kemudian saya lanjutkan untuk ke pertanyaan berikutnya ke Pak Iman dari perwakilan dari BPKH. Pak Iman, apakah bisa dijelaskan kondisi keuangan syariah dunia dan peluang Indonesia saat ini seperti apa, Pak? Baik. Terima kasih Bu Evelyn ya. Saya Iman dari Badan Pengelola Keuangan Haji, tentu ingin menyimak bagaimana prospek dan progres pembangunan di Menara Kembar Syariah ini seiring dengan saat ini kan memang di Indonesia ini sedang dikembangkan ya keuangan syariah, termasuk BPKH juga bagian dari ekosistem keuangan syariah tersebut sebagai lembaga yang mengelola keuangan haji yang tentu saja harus melakukan aktivitas penempatan dan investasinya dalam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kemudian menghasilkan nilai manfaat yang optimal, kehati-hatian, keamanan, dan tentu saja memperhatikan aspek likuiditas ya. Itu amanat dari undang-undang kepada BPKH untuk mengelola dana haji. Tentu kami ingin mendalami ya apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu semua terkait dengan proyek Menara Kembar Syariah ini. Kami tentu ingin melihat lebih dalam sejauh apa persiapan dan prospek ke depannya, termasuk feasibility studinya atas rencana pembangunan Menara Kembar Syariah ini. Barangkali itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami terus terang ingin menyimak lebih dalam di forum ini. Silakan Bu Evelyn. Ya, terima kasih Pak Iman. Senang sekali Bapak bisa meluangkan waktu hadir di sini. Tentunya memang kami membutuhkan support dari semua orang yang terlibat dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dan semoga apa yang kami kerjakan ini bisa mendukung untuk kemajuan seluruh bangsa, seluruh negeri Indonesia yang memang mayoritas penduduknya adalah Muslim, yang ya tentunya juga kerjasama dengan BPKH juga sangat kami harapkan. Ya, terima kasih Pak waktunya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Jadi
sebentar lagi kita akan melihat satu tayangan video dari Bapak Presiden Jokowi. Tapi sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan juga pada saat pada saat pemancangan pertama akhir tahun 2019 itu Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, itu menyampaikan bahwa sebenarnya besar sekali angka yang pengeluaran untuk makanan atau gaya hidup lifestyle halal umat Islam di dunia itu mencapai sampai kurang lebih 203 miliar US dollar. Jadi menurut saya ini memang sudah sepantasnya, sudah sepatutnya industri ini ataupun kondisi financial syariah ini memang harus semakin diseriusi. Jadi ya merupakan satu berita baik ya kami harap berita baik dengan hadirnya menara kembar syariah ini. Nah, baik untuk selanjutnya kita saksikan saja video dari Bapak Jokowi menyambut groundbreaking menara syariah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemancangan perdana Menara Syariah di Pantai Indah Kapuk II ini tidak hanya dimulainya pembangunan sebuah bangunan tinggi, tapi juga menunjukkan eratnya hubungan dua negara bertetangga, Indonesia dan Malaysia. Kenapa? Karena pembangunan menara yang berada di Islamic Financial District ini merupakan kerjasama dari perusahaan Indonesia dan perusahaan Malaysia. Semoga pembangunan menara syariah ini semakin meningkatkan kerjasama kedua negara, membuka lapangan kerja baru, dan juga mendukung iklim investasi di Indonesia. Saya ucapkan selamat dan sukses atas pemancangan perdana menara syariah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu adalah video dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi yang waktu akhir tahun 2019 kemarin mengucapkan selamat, memberikan restu yang untuk pembangunan menara syariah ini, karena memang diyakini ini akan membuka lapangan pekerjaan baru dan juga memang sesuai arahan pemerintah untuk mengembangkan bisnis atau financial syariah di Indonesia. Kemudian sebentar lagi kita akan melihat liputan acara yang kita adakan pada 8 Desember 2019. Di situ diadakan acara groundbreaking dari proyek Menara Syariah yang diadakan di Swiss Hotel Pantai Indah Kapuk. Nah, pada saat itu Pak Budi Karya Sumadi, kemudian juga Menteri Kesehatan Bapak Terawan, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, kemudian juga dihadiri oleh Kapolri Idham Aziz, dan juga adanya Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Burhanuddin, kemudian juga banyak sekali dihadiri oleh dubes-dubes negara sahabat, juga jadi banyak sekali jadi banyak sekali dihadiri oleh pemuka agama dan juga para pejabat. Tentunya dari Niko Indonesia dihadiri oleh Bapak Haryanto Solihin, dan juga dari Matri Konsep Holding Berhad itu dihadiri juga oleh Dato Haslah, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin baiknya kita saksikan saja video yang satu ini. To elevate. Bertempat di Swiss Hotel Jakarta Peak Avenue pada 8 Desember 2019 menjadi salah satu momen penting
dan dalam jangka waktu 10 tahun. Jadi kontribusi dari finansial syariah ini sangat penting bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk terbesar Muslim. Jadi negara harus mengambil peran ini, dan kami sebagai pelaku ekonomi tentu akan melihat ini sebagai peluang. Jadi bukan sekedar kontribusi dalam arti kepentingan sekedar untuk umat Islam, tetapi juga untuk membangun perekonomian Indonesia yang lebih baik. Menara Syariah adalah tolak ukur persembahan Agung Sedayu Group dan Salim Group yang menggandeng berbagai investor mancanegara untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi, membangun pasar keuangan syariah dunia. Baik, itu adalah liputan dari Metro TV yang kita tayangkan. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya kita tanyakan ke Pak Firdaus. Jadi industri syariah atau bisnis seperti apa Pak yang nantinya direncanakan akan mengisi menara syariah ini? Tentunya kita harapkan karena ini kita bangun dengan kapasitas yang cukup besar sekali ya. Ada 2 menara masing-masing kalau nggak salah mencapai hampir 20 lantai lebih begitu. Nah tentunya kita berharap nantinya meskipun kita namakan menara kembar syariah ini, tapi harapan bukan hanya kita isi nanti sektor keuangan, kita banyak sektor keuangan. Katakanlah kita punya bank syariah, apalagi sebentar lagi bank-bank syariah milik BUMN itu akan digabung menjadi sebuah bank BUMN besar. Kita berharap mungkin bisa berkantor pusat di menara kembar syariah ini. Kita punya juga lembaga keuangan syariah lainnya, bank-bank syariah berkantor, asuransi syariah bisa berkantor di sini, kantor pusatnya banyak lembaga-lembaga keuangan. Tapi tentunya juga kita harapkan di menara kembar syariah ini bisa diisi nanti kepada katakanlah kegiatan-kegiatan yang nantinya kan kita akan perluas ini menjadi 23,5 hektar. Tentunya nanti kita bisa bangun, misalnya kita ingin melakukan eksibisi masalah halal food gitu ya. Nantinya kita bisa bangun kegiatan-kegiatan yang tadi kita banyak kegiatan-kegiatan industri halal. Kita bisa nanti di sini pusat barangkali bagaimana kita membangun travel syariah. Kemudian kita juga ingin ada aktivitas kita punya lembaga keuangan. Mungkin someday BPKH bisa berkantor juga di menara syariah ini, ya. Bisa kita kasih harga khusus lah untuk BPKH ini gitu kan. Kemudian juga nanti kita punya KNKS ya, pusatnya juga bisa berkantor di sini. Kita harapkan mungkin Majelis Ulama juga bisa berkantor di sini. Berbagai aktivitas syariah, karena nanti di gedung syariah ini akan ada masjid yang kita bangun, bagus sekali masjidnya. Itu memang sesuai dengan syariah. Jadi nanti aktivitas di menara kembar syariah tentunya juga akan banyak sekali ya. Jadi kita berharap ini bukan hanya di sektor isi di keuangan, tapi juga bisa diisi oleh Islamic finance, Jadi kita harapkan tadi Muslim friendly, travel, kemudian pusat-pusat katakanlah bagaimana mengatur rekreasi syariah juga bisa dari sana, gitu ya. Pusat-pusat farmasi juga bisa syariah yang bisa kita bangun, fashion bisa kita bangun. Jadi tentunya kita harapkan ini ramai-ramai kita isi di sana, tentunya dengan harapan ini menjadi betul-betul menara kembar ini menjadi center, menjadi pusat ya bagi kegiatan ekonomi syariah yang akan menyebar tentunya dari sini dari daerah PIK 2 ini akan menyebar ke seluruh Indonesia, karena kita tahu potensi ekonomi syariah di Indonesia ini memang sangat besar. Saya rasa gitu Bu Evelyn. Ya, terima kasih Pak Firdaus. Jadi memang benar sekali berdasarkan keyakinan kalau memang potensinya ini sangat luar biasa untuk industri syariah atau industri halal yang lainnya, kita memang berharap di PIK 2 ini, di lokasi ini bisa menjadi pusat dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh Asia Tenggara, Asia Pasifik nanti akan berpusat di tempat ini. Jadi tidak hanya sekedar mencari makanan halal ataupun ya itu tadi yang Pak Firdaus sampaikan untuk kepentingan haji pun bisa diselenggarakan di tempat ini. Kemudian juga
ada industri kesehatan ataupun obat-obatan yang halal. Nah ini tentunya kita membutuhkan satu tempat yang bisa mensupport, satu tempat yang memadai untuk memenuhi semua aktivitas ini. Nah itu kenapa kita juga mengundang perencana ataupun arsitek yang boleh dikatakan nomor 1 di dunia untuk terlibat mendesain kawasan financial syariah ini. Nah mungkin untuk selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang landmark ini. Jadi di sini sudah hadir Bapak Rida yang dari DP Architect. Beliau adalah salah satu director DP Architect. Mungkin Pak Rida boleh dijelaskan mengapa Bapak tertarik untuk mengerjakan proyek ini nih Pak. Jadi kan banyak sekali, pasti Bapak sibuk sekali. Kenapa akhirnya jatuh hati juga untuk mengerjakan proyek ini. Silakan Pak. Terima kasih Bu Evelyn. Ya, mungkin jawabannya bukan tertarik kali Bu ya, ditarik. Ditarik. Ya, tentunya suatu kebanggaan, I think menurut saya sebagai arsitek ya, untuk bisa terlibat dalam proyek sepenting dan semegah ini. Ya, I think tadi kita juga dengarkan penjelasan dari Pak Firdaus ya, impact, misi dan visi dari proyek ini sangat-sangat kritikal, apalagi untuk Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Jadi saya setuju, menurut saya mungkin ya agak terlambat, tapi ya dengan misi dan visi seperti ini sudah sepantasnya Indonesia punya bangunan dan development yang memang khusus dan didesain specifically untuk tujuan ini. Jadi terus terang kami juga dengan senang hati dan bangga terlibat dan mudah-mudahan kontribusi kami dapat memenuhi visi dan misi yang luar biasa mulia ini. Kira begitu Bu Elvin. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi ya kayaknya memang kita ketemu dengan hati yang sama, dengan visi misi yang sama ya untuk mengembangkan ini semua. Ya, semoga hasilnya juga bisa tercapai dengan baik. Kemudian saya lanjutkan Pak. Mungkin Pak Rida bisa sampaikan konsep apa sih ini yang dihadirkan di perencanaan ini. Kemudian filosofi, kemudian juga ya segala hal yang melatar belakangi Bapak untuk saya akan membuat yang terbaik di sini. Bisa tolong jelaskan Pak. Oke, tentunya Bu. Ya, syariah itu kan sebenarnya dalam arti literalnya adalah hukum Islam ya. Jadi hukum-hukum yang diajarkan dalam Al-Quran. Jadi, tapi secara umum mungkin syariah berarti segala hal yang sejalan dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan Islam. Jadi waktu kami juga menerima proyek ini ya sebagai tantangan sebenarnya ya, karena ini kan bukan masjid ya, dan ini juga bukan bangunan religius ya. Jadi tapi tujuannya memang sebagai syariah hub, mungkin visinya sebagai syariah hub di Asia ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa menampilkan atau mencerminkan nilai-nilai dan mungkin nuansa syariah ya, nuansa Islam dalam desain bangunan kita. Jadi mungkin karena di arsitektur sebenarnya tidak ada arsitektur Islam ya Bu. Jadi Islam is not about buildings ya. Mungkin arsitektur masjid ya, tapi kan itu juga biasanya merespon terhadap lokasi yang berbeda-beda. Jadi masjid di Indonesia dan masjid di Middle East akan berbeda. Jadi kita akan merujuk kepada nilai-nilai yang lebih universal mungkin ya Bu, tentang yang hubungannya dengan Islam ya. Jadi kita akan bicara tentang masalah geometri ya Bu ya, hal-hal yang lebih sifatnya harmonis ya, keseimbangan ya. Mungkin juga dalam Islam kita akan diajarkan untuk melakukan sesuatu yang berulang-ulang secara rutin. Jadi akan banyak unsur-unsur pengulangan, modular, konsep-konsep modular yang ini akan diterapkan dalam desainnya gitu Bu. Dan untuk mungkin juga untuk secara look and feel ya, secara universal mungkin kita akan mengadap tempat di mana mungkin Islam lahir. Jadi lebih ke
geografis di mana Islam berawal, seperti mungkin paletnya kita bisa akan mengedop palet dari mungkin dari gurun pasir, dan juga mungkin ambil inspirasi dari langit yang bersih waktu malam, di gurun pasir dengan bintang-bintang yang gemerlap, mungkin seperti itu. Jadi it's a challenge ya, tantangan yang, tapi kita sangat senang bisa dapat dipercayakan untuk proyek seperti ini. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Mungkin masih ada 2 pertanyaan lagi yang terkait dengan arsitektur dari Menara Kembar Syariah ini. Jadi saya sendiri juga kalau ke lapangan PIK 2, saya melihat lokasinya sangat luar biasa ya, sangat strategis dan juga itu mudah sekali dicapai. Nah, ini juga progres pembangunannya sudah selesai, sampai tiang pancang sudah selesai dan mulai naik ke struktur atasnya. Nah, mungkin Pak Rida juga bisa ceritakan ini berdiri di atas luas lahan yang berapa hektar, kemudian direncanakan berapa lantai, kemudian ya total ya segala spesifikasinya mungkin Bapak bisa tolong sampaikan, Pak. Oke, ya. Jadi mungkin ini yang kita terlibat sekarang adalah yang tahap pertama ya, Bu ya. Jadi ini luas lahan yang kita tangani sekarang itu 1,5 hektar kira-kira dengan KLB 7 ya. Dan total luas lantai itu 100.000 lebih meter persegi ya. Mungkin ini sedikit trivia. Jadi sebenarnya Menara Kembar ini sengaja tidak sengaja ya, karena kita tahu PIK 2 ini kan dekat airport ya, Bu ya. Jadi ada KKOP ya, batas ketinggian. Ya, jadi kita terbatas hanya bisa bangun sampai 125 meter. Jadi dengan batas ketinggian itu kita mencoba memaksimalkan potensi lahan dan KLB. Jadi total area 108.000 ya, termasuk di dalamnya ada 6.000 meter persegi area retail. Ya, jadi untuk KKOP segi itu kita dapat bangun sampai total 30 lantai, ya, dengan 1 lantai basement dan 6 lantai podium untuk parkir, Ibu ya. Kita juga di sini ada parkir, jumlah parkir kira-kira 1.200 mobil untuk kebutuhan penghuni. Kira-kira begitu, Bu Evelyn. Saya sempat melihat desain Pak Rida, di situ juga ada tempat untuk beribadah ya Pak, ada tempat untuk sembahyang Ya, yang kayaknya menarik konsepnya. Bapak pernah jelaskan ke direksi bahwa ya itu mungkin bisa dijelaskan juga di sini Pak, kalau konsep dari tempat beribadah itu sendiri Pak. Ya, jadi tentunya dengan nama Menara Syariah kita harus punya masjid yang bagus ya. Jadi kita juga sudah siapkan, dan posisinya meskipun itu berada di lantai podium ya, kita letakkan di lantai podium paling atas, dan itu terletak pas di antara 2 towernya, Bu. Jadi benar-benar diapit oleh 2 tower. Jadi posisinya sangat penting dan jadi sangat terbagus lah. Dan kebetulan karena lahan kita juga menghadap taman publik ya, Bu, taman publik hijau. Jadi masjid itu benar-benar pas itu menghadap kiblat itu ke arah taman. Jadi benar-benar pas. Boleh share gambar-gambarnya Pak Rida? Oke. Mungkin saya bisa share sebentar ya, Bu ya. Oke. Ya. Oke. Ya, mungkin sekedar perkenalan saja. Kita dari DP Architects yang sudah 53 tahun pengalaman seperti Bu Evelyn bilang ya. Kita dari Singapura, 8 terbesar di dunia. Kita ada 17 kantor di seluruh dunia, cabang ya. Kita sudah lama di Indonesia sebenarnya dari tahun 1998, dan kita sudah ada 30 bangunan yang terbangun di Indonesia. Mungkin yang paling dikenal ini ada Senayan City, Kemang Village, dan BNI, dan mungkin juga yang paling terkenal nih Central Park ya di daerah Sleepy. Ya, jadi untuk desain konsepnya, Bapak Ibu sekalian, memang kita visinya adalah ini terletak di, tadi Pak Firas bilang, di Financial District, Islamic Financial District. Ya, jadi ini proyek yang ada PIK 2, total 23 hektar ya. Dan memang ini dikembangkan untuk menjadi financial hub ya di Asia secara keseluruhan. Dan PIK Menara Kembar Syariah adalah salah satu proyek pertama
di financial sector. Jadi memang visinya adalah untuk jadi world class financial business hub ya, mungkin di Asia mungkin sampai sekarang ya. Jadi tentunya adalah ini financial hub of Asia. Jadi nuansa-nuansa syariah itu akan sangat kental di sini. Tapi juga kita karena ini bangunan yang modern, bangunan yang baru, jadi teknologi juga penting nanti akan diinkorporasikan. Tapi tentunya juga kita akan mendesain dengan ruang-ruang publik ya yang marak dan memikat, dan tentunya juga adalah unsur-unsur hijau akan sangat kental di proyek ini. Ya. Jadi secara keseluruhan kita approach proyek ini secara holistik ya, dari site planning, dari sustainable design, dan juga dari identitas building sebagai menara syariah. I think menurut kami sangat penting sekali. Dan semua ini kita eksekusi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ya. Jadi dari kami sendiri, secara dari DP, sustainable design itu adalah approach yang holistik. Ya. Dari green, sustainable, bioclimatic, ya, semua kita integrasi. Bagaimana kita mengoptimasikan desain, jadi building desain ini lebih harmonis terhadap alam dan lingkungan. Lokasinya di PIK 2 ya, mungkin Bapak udah tahu ya, dekat airport. Ini keseluruhan financial district, ini site-nya yang kita desain karena site-nya cukup unik ya. Jadi mungkin ini juga salah satu keunikan proyek ini. Jadi site-nya mungkin tidak begitu mudah kalau untuk arsitek mendesain ya, tapi justru dari site ini kita dapat produk yang sangat unik dan menurut kami sangat special ya. Jadi karena tadi saya sampaikan batas ketinggian hanya 125 meter, jadi untuk membangun lantai yang cukup kita perlu dua bangunan ya. Jadi tidak bisa satu bangunan karena ada batas ketinggian. Jadi kita sudah eksekusi secara planning ya, gimana caranya dua tower ini bisa berdiri berdampingan ya dengan harmonis istilahnya. Jadi kita dulu pernah bilang ini twin tower ya, menara kembar. Jadi memang dari segi desain towernya sangat identik ya, tapi tidak berarti ini hanya kembar atau dicerminkan ya. Jadi secara site plan karena site plan unik, kita memutuskan untuk meletakkan tower ini tegak lurus terhadap yang lain. Jadi seperti membuat gate ya, membuat pintu. Dan ini menghadap ke ruang publik, ruang hijau di depannya ya. Dan ini juga mempengaruhi kita dalam mendesain. Jadi memang kita harus merespon terhadap ruang publik hijau ini. Kebetulan dengan posisi tower yang merespon dengan baik terhadap bentuk site dan juga terhadap lingkungan urban yang di depannya ada taman. Jadi menurut kami ini adalah proposal yang paling tepat. Kita juga sensitif terhadap climate ya. Jadi orientasi timur dan barat juga sangat kami perhatikan. Jadi dengan konfigurasi seperti ini kita meminimalkan ya exposure ke barat. Kita juga menggunakan simulasi-simulasi ya untuk memastikan ini adalah layout yang paling optimum untuk merespon kepada climate ya. Jadi kita juga ada data-data angin, Bu. Jadi untuk daerah sini ya, jadi dengan bangunan yang dua kembar ini kita juga bisa merespon lebih baik terhadap climate dari segi arah angin, kira-kira begitu ya. Dan karena di depan kita ada menara ruang publik hijau, kita juga merespon itu dengan cara membawa hijau itu ke dalam bangunan kita. Dan ini untuk kalau di Singapura ya kita udah ada strategi seperti ini, Bu Evelyn. Jadi untuk tapak yang kita ambil sebagai bangunan, kita harus menggantinya dengan jumlah yang sama dari segi hijau, ya Pak ya. Jadi kalau kita bangun bangunan berarti di podiumnya harus hijau dan di atapnya harus hijau atau di tampaknya harus hijau. Jadi kita
tidak mengurangi jumlah hijau yang ada di lahan tersebut. Jadi untuk proyek ini kita juga mengambil strategi yang sama. Jadi kita bawa hijaunya ke dalam. Makanya di podium kita akan ada stepping ya Bu ya. Jadi seperti teras di Bali, kita bawa hijaunya ke podium di atas. Jadi tapak yang kita ambil itu akan kita gantikan hijaunya, dan kita juga ada refuse floor di tower ini, kita akan juga buat sehijau mungkin. Jadi untuk penghuni juga akan lebih nyaman, kira-kira begitu. Mungkin ini yang paling saya suka ya mungkin ya. Karena question is kan kadang-kadang bagaimana sih bagaimana tampang yang paling bagus untuk menara ini kan. Jadi itu yang mungkin kita juga dari awal sangat tertarik ya. Jadi kita juga terinspirasi oleh pola-pola dan seni-seni dari negara-negara Islam ya, terutama pola-pola kaligrafi dan pola-pola yang berulang gitu ya. Dan ini juga kita terapkan di sini. Jadi kita berdasarkan pola geometris yang sangat basic, yaitu bujur sangkar ya Bu ya. Yang kita juga akan gunakan ini dan kita ulang, kita putar, kita superimpose, dan ini menjadikan sebagai identitas dan pola yang sangat unik kira-kira yang, dan ini kita terapkan di fasad bangunan kita. Jadi ini menjadi suatu, menurut kami adalah identitas yang sangat unik dan spesial ya untuk bangunan Menara Kembar Syariah ini ya. Jadi dari beberapa angle, beberapa sudut akan terlihat karena konfigurasi towernya yang tidak sama ya. Jadi dari beberapa area akan terlihat agak berbeda juga ya. Ini dari jalan kira-kira begini. Dan ini akan kalau malam akan terlihat seperti ini. Jadi tadi saya pernah bilang sama Bu Evelyn ya, kira-kira inspirasinya dari gurun pasir kalau malam lihat langit yang bersih. Karena kalau di sana langitnya bersih ya Bu ya. Jadi cuma bintang saja. Jadi kita juga terinspirasi oleh suasana seperti itu. Jadi kita juga bekerja sama dengan DP Lighting, Bu. Jadi lighting consultant yang membantu kita untuk mendesain lighting design dari bangunan ini. Ya. Jadi untuk fasad dari pola-pola ini, pola-pola basic ya yang kita sering temukan di seni-seni dari negara-negara Islam yang kita jadikan sebagai fasad desain kita ya. Dan ini juga kita sesuaikan dengan modul, dengan kaca, dan ini juga kita sesuaikan dengan sustainable design ya Bu ya. Jadi kita gunakan pola-pola ini sebenarnya sebagai alat-alat untuk sunshade ya Bu ya, untuk mengurangi exposure fasad ke matahari. Jadi dengan demikian konsumsi AC juga bisa dikurangi dan energi bisa dihemat. Jadi ini salah satu prinsip-prinsip sustainable design yang kita terapkan ya. Kemudian juga untuk seterusnya dari segi lighting, kita juga berharap bangunan ini karena misi dan namanya sangat unik, jadi menurut kami dari segi lighting juga harus special. Jadi ini saya bilang tadi, kita juga dibantu oleh DP Lighting, ya, lighting consultant. Jadi kita akan menempatkan beberapa titik lampu di fasad ya Bu ya, dan ini nanti bisa diprogram menggunakan komputer ya. Jadi bisa kita seakan-akan kita bisa melihat bintang-bintang yang gemerlapan, kira-kira begitu ya dari waktu malam. Dan ini bisa diprogram, jadi menurut kami ya ini something yang akan sangat unik di proyek Menara Kembar Syariah ini. Ya, jadi ada beberapa pola yang kita bisa terapkan dengan desain lighting di fasad seperti ini. Tentunya dari segi crown-nya juga kita sangat kasih perhatian, jadi crown-nya sangat unik, jadi akan sangat terlihat dari jauh, dan ini mungkin akan jadi suatu yang juga sangat menjadi feature yang paling spesial di bangunan ini. Kemudian mungkin dari segi interior ya Bu ya, jadi
Itu dari segi eksterior, dari fasad. Interiornya pun kami sangat penting ya, karena ini tempat-tempat di mana residen nanti akan berinteraksi ya. Jadi untuk interior, jadi ini potongan kita ada public thoroughfare ya Bu, public promenade di lantai dasar yang sebagian besar adalah lobby, mungkin ada bank ya, dan juga ada tempat kira-kira makan gitu ya, retail. Dan ini public space di lantai dasar, dan di atasnya podium sebagian besar adalah parkir. Kemudian di atas parkir kita ada masjid ya di sebelah kiri, dan juga ada area yang kita sebut club di podium. Ya. Jadi untuk interior, tadi saya katakan kita mengambil prinsip-prinsip dasar yang sesuai sejalan dengan Islam. Jadi seperti ini, seperti simetri ya Bu ya, balance ya, keseimbangan ya, kita juga sangat di Islam, dan geometri, very simple composition, rhythm ya, pengulangan-pengulangan. Jadi semua ini diharapkan bisa memberi kesan nuansa yang tenang dan juga kondusif untuk para pengguna bangunan nantinya ya. Jadi simetri dan balance menurut kami sangat penting. Jadi prinsip-prinsip universal, tidak melulu merefer ke ya seperti kaligrafi atau, jadi karena ini kan juga bangunan yang international standard. Jadi kita lebih merefer ke prinsip-prinsip yang universal. Ini main drop off-nya. Jadi kita memang ingin desain seperti sangat grand ya. Jadi benar-benar mewakili dan menampilkan keagungan dari Menara Syariah ini. I think ini tempat pertama yang kita temukan. Kita lihat waktu kita datang ke menara ini. Dan dari situ kita bisa langsung ke lobby, karena menara kembar ya Bu, jadi ada 2 lobby yang jadi ini kira-kira suasana lobbynya dari drop off. Dari drop off di sini kita masuk langsung ke lobby, jadi bisa dilihat prinsip-prinsip tadi kita bilang geometri, pengulangan ya, balance itu kita sangat gunakan. Dan juga dari segi color palette kita memang adopt color palette yang ke arah sandstone, sand color, dan juga mungkin agak-agak keemasan gitu. Dan itu yang kita harapkan bisa menampilkan kesan megah dan agung menurut kami di situ. Jadi very simple, Ibu, sangat desainnya juga tidak neko-neko, sederhana, tapi sangat sophisticated dan lebih ke arah contemporary menurut saya. Jadi ini ruang publiknya ya, di tengah-tengah lobby ya, di mana kita bisa mungkin makan siang segala macam. Dan ini juga penampilan ruang publik yang tengah-tengah tadi. Dan di belakang itu ada courtyard ya, jadi untuk ruang terbuka, dan yang menghubungkan proyek ini ke proyek-proyek yang di belakang sebelumnya. Jadi yang mereka ingin ke taman publik yang di depan itu bisa melewati proyek ini. Ya kira begitu. Jadi semua unsur-unsur tadi kita terapkan di sini ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang tadi Pak Firdaus sampaikan ya, kita desain masjid sangat khusus ya. Jadi di atas podium ya Bu, jadi podium parkir di atas, lantai paling atas, jadi tidak ada bangunan di atasnya, jadi di paling atas dan paling depan ya, kira-kira begitu ya. Jadi meskipun di bangunan parkir dia ada muka sendiri ya Bu ya, and then kita desain khusus untuk masjid. Jadi dari segi shaft-nya, dari segi ukurannya kita desain khusus sebagai masjid. Kapasitasnya hampir 500 jamaah untuk normal ya. Tapi kalau untuk Jumat kita bisa extend ya, kita bisa tambah. Ini interior masjidnya, karena kiblat itu menghadap ke barat ya. Jadi kita sengaja buka gitu. Jadi biasanya kan kalau masjid itu kan dindingnya solid ya. Jadi untuk ini karena juga menghadap ke taman dan menghadap matahari sore. Jadi kita sengaja buka, tapi kita agak kasih kayak lattice. Jadi akan ada bayangan-bayangan matahari sore yang bisa membuat masjid ini agak lebih special ya. Jadi tidak solid. Dan ini juga bisa menghemat energi. Jadi bagian dari sustainable design ya. Jadi kalau siang tidak usah pakai nyalain lampu ya, gitu.
Dan untuk Jumatan kita juga sediakan bisa di-extend ya Bu. Jadi untuk Jumatan kita bisa sampai 1.500 jemaah. Jadi sangat fleksibel. Di sana juga kontemporer, very modern ya. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi masjid yang terbaik di kompleks perkantoran ya di Indonesia. Kira-kira begitu Bu Evelyn. Wah, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Penjelasannya luar biasa. Saya sampai sekian kalinya melongo. Karena menurut saya desainnya sangat luar biasa ya. Yang bagi kami di PIK 2 ini juga merupakan satu landmark. Jadi yaitu PIK 2 sendiri lokasinya bisa dianggap pintu gerbang untuk masuk ke Indonesia yang begitu dekat dengan bandara. Jadi memang diharapkan nanti semua orang yang terlibat dalam industri atau dalam financial syariah ini nantinya akan mudah datang ke lokasi ini dari airport ya, baik itu dari kota-kota lain di Indonesia ataupun dari luar Indonesia ataupun dari yang dalam Jakarta sendiri atau di Pulau Jawa, itu akan mudah sekali mengunjungi lokasi ini. Nah, tentu dengan gedungnya yang diperhatikan sampai sedemikian detailnya, untuk tempat beribadahnya pun disediakan. Kemudian juga banyak sekali kemudahan. Nah, ini tentunya diharapkan akan bisa membuat perekonomian syariah Indonesia menduduki posisi puncak. Jadi benar-benar perlunya kerjasama dengan berbagai pihak ya Pak ya. Bukan arsiteknya saja yang membangun bagus, tapi juga mungkin dari Pak Firdaus dan juga bantuan dari BPKH dan teman-teman lain mungkin bisa mensupport keberadaan Menara Kembar Syariah ini. Nah baik, waktunya sudah hampir selesai, kurang 8 menit lagi. Tapi seperti janji di awal, kita akan ada 2 hadiah voucher dari Urban Farm, itu juga yang ada lokasinya di Pantai Indah Kapuk, senilai Rp500.000 per pemenang. Jadi ada 2, nanti itu bisa dipakai di sana tempat makan yang sekalian melihat tempat untuk menanam lah, bercocok tanam. Ini lagi tren saat ini. Nah kemudian saya buka saja sesi tanya jawabnya, mungkin dari panitia ada pertanyaannya. Sudah banyak pertanyaan yang masuk. Nah, ini dari saya bacakan untuk pertanyaan Bapak Rianto Tirta. Wah, ini langsung Pak Riantonya juga bertanyanya untuk Pak Rida. Kesulitan apa yang didapat saat mendesain menara syariah dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi sudah langsung mau tahu pusingnya di mana nih Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Evelyn. Terima kasih pertanyaannya Pak Rianto Tirta ya. Ya, mungkin kalau buat kami arsitek ya, kita tidak melihat sebagai kesulitan ya. Mungkin tantangan kali ya. Jadi kami suka tantangan jadi sebenarnya. Sebenarnya tadi saya pernah juga sampaikan karena di sini ada batas ketinggian ya Pak ya. Jadi karena kita sangat dekat dengan airport Soekarno-Hatta, kita hanya beberapa ratus meter dari Soekarno-Hatta. Jadi kita ada batas ketinggian yang sangat rendah, jadi 125 meter saja. Jadi sebenarnya dari awalnya kita ingin desain menara yang tinggi gitu ya Bu ya. Tapi justru karena batasan ini memberikan kita jalan untuk mendesain 2 tower ya. Dan 2 tower ini jadi something yang unik menurut kami. Jadi makanya kita bisa bilang ini twin tower, menara kembar ya. Jadi kalau nggak ada KKOP mungkin jadi nggak menara kembar jadinya. Jadi saya pikir itu tantangan yang paling major ya. Tapi menurut kami dengan tantangan itu kita bisa produk yang justru lebih unik dan menarik. Saya kira begitu Pak Rianto. Baik, kemudian untuk pertanyaan yang lainnya panitia bisa diberikan mungkin ke Pak Firdaus untuk dijawab. Ada pertanyaannya? Oh, ini dari Ibu Priscilia ke Pak Firdaus. Bagaimana perkembangan bisnis syariah di kala pandemi? Mengalami penurunan atau kenaikankah? Ya. Monggo Pak Firdaus bisa dibantu. Terima kasih Bu. Dari data-data yang saya miliki ya, itu
meskipun dalam masa pandemi ini itu industri keuangan, industri syariah tetap tumbuh. Kalau di sektor keuangan, saya tetap melihat pertumbuhan dibanding kalau saya punya data Agustus sampai 2020 misalnya. Misalnya sektor perbankan syariah ya. Jadi soal perbankan syariah itu asetnya telah memiliki sekarang ini 550 triliun ya. Tahun 2019 538. Jadi dalam masa pandemi tetap tumbuh, begitu juga industri asuransi syariah memang agak mengalami sedikit penurunan sekitar 5% gitu ya. Tapi yang lain misalnya lembaga keuangan non bank syariah, pembiayaan syariah tetap tumbuh, kemudian sukuk korporasi juga tumbuh, kemudian reksadana syariah juga tumbuh ya, kemudian juga sukuk negara, artinya sukuk yang berdasarkan SBN syariah juga tumbuh. Itu juga di sektor industrinya ya, halal food terutama tumbuh sekali di dalam masa pandemi ini karena memang kebutuhan orang ya di industri memang makanan tumbuh ya. Kemudian di sektor-sektor lainnya seperti memang agak menurun misalnya perjalanan atau travel syariah karena mungkin ada keterbatasan perjalanan ya. Tapi saya melihat begini, ke depan selesai pandemi ini kalau kita sudah menemukan vaksinnya, saya yakin di 2021 pertumbuhan ekonomi syariah akan luar biasa. Karena memang rata-rata pertumbuhan ekonomi syariah ini memang di atas konvensional gitu. Selama sebelum terjadi pandemi. Harapan nanti karena ini menunjukkan memang potensi yang luar biasa. Kita sebagai negara dengan muslim terbesar di dunia, mayoritas muslim terbesar, ini memang potensi ekonominya belum tergarap secara benar. Saya yakin dengan perjalanan pertumbuhan ekonomi yang baik, industri syariah, baik keuangan maupun di sektor realnya akan tumbuh. Makasih Bu Evelyn. Terima kasih Pak Firdaus. Jadi memang ini sudah di penghujung acara. Pemenang untuk Global Voucher tadi adalah Bapak Rianto dan Ibu Priscilia. Nanti panitia akan menghubungi untuk penyerahan vouchernya. Jadi saya rasa materinya ini memang luar biasa menarik. Cuman memang keterbatasan waktu. Mungkin segera saya akhiri. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu Bapak Ibu semua, terutama untuk Pak Iman yang sudah berkenan hadir di sini mendengarkan penjelasan singkat apa sih tentang Menara Kembar Syariah ini. Juga terima kasih ke Pak Firdaus yang sudah meluangkan waktunya, ke Pak Riza juga yang di tengah kesibukannya mendesain kita minta untuk menjelaskan di sini. Jadi sekali lagi makasih Bu Evelyn, makasih. Selamat sore, kami pamit undur. Semoga semangat membangun Indonesia tercinta terus bergema di sanubari setiap anak bangsa. Jadi sampai jumpa di webinar berikut dan sebagai penutup mari kita saksikan bersama-sama video ini. Salam sehat, Indonesia Jaya. Ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Setiap perjuangan pasti butuh pengorbanan. Perjuangan tidak semata masa lalu. Perjuangan bukan hanya cerita. Perjuangan bukan hanya angan. Namun perjuangan yang nyata adalah perjuangan yang didedikasikan untuk kehidupan yang nyata serta hasil yang ada di depan mata. Di setiap pengorbanan, keringat dan waktu yang kita lakukan ini adalah bukti nyata, bukan hanya sekedar kata rasa, cinta atau cerita yang harus kita lakukan saat ini sebagai penerus perjuangan untuk membangun bangsa Indonesia yang besar ini. Namun perjuangan yang nyata dengan hasil nyata adalah wujud dan bukti nyata untuk kita bersama berpegangan tangan untuk tercapainya cita-cita demi bangsa Indonesia tercinta.